Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin membawakan materi tentang perlawanan terhadap Portugis. Perkenalkan, saya Gustiana Putri Lestari, saya Cindy Yulianti, Saya Rizkia Samitri, saya Mutiara Nurahma, saya Ida Fitriani Fajri, saya Edis Putra. Perlawanan Kerajaan Ternate terhadap Portugis. Pada tahun 1512, Portugis mulai masuk ke Ternate. Kedatangannya mendapat sambutan baik dari kerajaan. Hal ini disebabkan karena Portugis dianggap sebagai pembeli tetap rempah-rempah dengan harga yang tinggi. Portugis diharapkan dapat membantu Ternate untuk bersama-sama menyerang Tidore. Kerajaan Ternate juga mengizinkan Portugis untuk membangun benteng Santo Paulo. Setelah dapat mendirikan benteng, Portugis dapat memusatkan kekuatan untuk menguasai Ternate. Sejak Portugis memiliki benteng Santo Paulo, kerajaan Ternate mulai melakukan perlawanan terhadap Portugis. Sebab-sebab terjadinya perlawanan rakyat Ternate terhadap Tidore Portugis antara lain: 1. Portugis memaksa sistem monopoli perdagangan rempah-rempah yang tidak disukai oleh rakyatnya. Adanya campur tangan Portugis dalam urusan pemerintahan di Ternate. Bangsa Portugis berusaha menyebarkan agama Katolik tetapi ditentang oleh rakyat Ternate. 4. Bangsa Portugis memandang rendah rakyat Ternate. Tokoh perlawanan dari Ternate antara lain: 1. Sultan Tabanji atau De Julu. Perlawanan ini dapat digagalkan Portugis di bawah pimpinan Antonio Galvão. 2. Sultan Hairun dengan tipu muslihat yang jitu. Portugis berhasil membunuh Sultan Hairun tahun 1570. 3. Sultan Baabullah. Kematian Sultan Hairun dijadikan alasan oleh Sultan Baabullah untuk mengangkat senjata melawan Portugis. Berkat kegigihannya, pada tanggal 28 Desember 1575, Portugis dihalau keluar dari Maluku. Sejak tahun 1575, Portugis mengalihkan perhatiannya ke Hitu atau Ambon. Pada waktu itu, Hitu merupakan pusat perdagangan cengkeh yang berkembang pesat. Portugis berusaha menguasai Hitu, tetapi tidak berhasil. Ketidakberhasilan ini disebabkan oleh rakyat Hitu menentang monopoli perdagangan Portugis. 2. Rakyat Hitu yang beragama Islam menentang keras penyebaran agama Nasrani dilakukan oleh Portugis. Ternate melawan Portugis. Dengan dukungan rakyat Tidore dan Bacan, rakyat Ternate berhasil merebut dan membakar sebuah benteng markas tentara Portugis. Perlawanan rakyat Ternate ini dirintis dan dikobarkan oleh Dajolo. Dengan terbakarnya benteng Portugis, maka Portugis meminta bantuan dari Malaka. Setelah bantuan pasukan Portugis datang, barulah pasukan Portugis dapat meredakan perlawanan. Rakyat Ternate dan dapat berdamai atas desakan dan paksaan dari pimpinan pasukan Portugis, yaitu Antonio Galvão. Dan untuk sementara pasukan Portugis dapat mempertahankan pengaruhnya di Maluku. Perlawanan rakyat Ternate yang dirintis oleh Dajolo tadi dipimpin oleh Sultan Hairun. Perlawanan itu dipicu oleh dua alasan, yaitu 1. Monopoli perdagangan yang dijalankan Portugis membuat petani Ternate semakin menderita. 2. Portugis telah ikut campur tangan dalam urusan pemerintahan Ternate dengan menangkap Raja Ternate sebelumnya, yaitu Raja Tabanji. Perdamaian antar Ternate dan Portugis baru terlaksanakan pada tanggal 27 Februari 1570. Namun sehari setelah perjanjian damai tersebut, Sultan Ternate atau Sultan Hairun dibunuh secara licik di benteng Portugis. Tindakan semena-mena Portugis itu menyulut perlawanan rakyat Ternate untuk yang ketiga kalinya. Perlawanan kali ini dipimpin oleh Baabullah Daud Shah. Ia mengerahkan armada yang kuat yang dipimpin oleh Kalakindo untuk menyerang pertahanan Portugis. Pada tahun 1575, Baabullah memerintahkan Portugis untuk pergi dan meninggalkan bentengnya di Ternate.
Dengan sangat terpaksa, Portugis pun meninggalkan Ternate dan pindah ke Timor-Timur dan Flores. Sultan Said, pengganti Ba'abullah pun tetap bertindak keras terhadap Portugis. Sejak saat itu, Portugis tidak bisa lagi berpengaruh di Maluku. Selain penolakan rakyat Ternate, pengaruh VOC telah hadir di Maluku. Perlawanan Demak terhadap Portugis. Latar belakang. 1. Penguasaan Portugis atas Malaka pada tahun 1511 di bawah Jenderal Albuquerque. 2. Portugis mengacaukan sistem perdagangan di Asia. 3. Portugis melakukan monopoli perdagangan. Para saudagar Islam tidak mau lagi melakukan perdagangan ke Malaka. Jalur perdagangan dialihkan ke pantai pesisir utara Jawa. Perlawanan Demak I tahun 1512 sampai 1513. 1. Raden Patah atau Sultan Demak mengirim pasukannya di bawah pimpinan Pati Unus untuk menghadapi Portugis. 2. Pati Unus, Pangeran Sabranglor, putra Raden Patah, pemimpin pasukan Demak, menyeberangi Pulau Jawa menuju Malaka, sehingga dijuluki Pangeran Sabranglor. Peningkatan armada laut Demak terus dilakukan karena dikhawatirkan Portugis menyerang ibu kota Demak sebelum pasukan Demak tiba di Malaka. Demak menuju Malaka untuk melawan Portugis atas pimpinan Pati Unus, tetapi mengalami kegagalan. Faktor kegagalan rakyat Demak melawan Portugis yakni 1. Persenjataan Portugis lebih canggih daripada pasukan Demak. 2. Pasukan Demak belum memiliki taktik perang yang baik. 3. Jarak tempuh menuju Malaka sangat jauh. 4. Kurangnya pasukan Demak. Kegagalan ini menyebabkan keinginan pasukan Demak menyerang Portugis kembali. Perlawanan Demak II tahun 1521. Pada perlawanan kedua ini, Pati Unus telah naik tahta menjadi Raja Kerajaan Demak tahun 1518 sampai 1521. Meskipun menjadi raja, namun Pati Unus tetap mengikuti perlawanan ke Maluku. Penyerangan kedua ini dikarenakan Pati Unus mendengar berita bahwa Portugis akan bekerja sama dengan kerajaan. Penjajahan di Pulau Jawa. Persiapan Pati Unus melawan Portugis. Taktik serangan baru, senjata baru, memiliki perlawanan secara mendadak, kapal baru dengan senjata atau meriam sekitar 375 kapal. Setelah sampai di perairan Malaka, Portugis telah bersiap melawan Demak di balik benteng A. Formosa di tepi perairan Malaka dan terjadi perang antara rakyat Demak dengan Portugis. Perang Demak kedua ini berlangsung selama 3 hari 3 malam. Pasukan Demak mengalami kegagalan kembali hingga merenggut nyawa Pati Unus. Sebagai pengganti Pati Unus, Sultan Trenggana diangkat menjadi Raja Demak pada tahun 1521 sampai 1546. Kala itu pada tahun 1522 kerajaan Pajajaran di Sunda menandatangani perjanjian dengan Portugis. Tepatnya pada tanggal 21 Agustus 1522. Isi perjanjian tersebut antara lain: 1. Kerajaan Sunda mendapatkan bantuan Portugis dalam menghadapi kerajaan Islam Demak. 2. Portugis menandatangani perjanjian dagang. 3. Portugis diizinkan untuk mendirikan kantor dagang berupa benteng di wilayah Sunda Kelapa. Raja Pajajaran memberi lada sebanyak yang dibutuhkan Portugis sebagai imbal balik. Dokumen perjanjian rangkap 2 untuk masing-masing raja. Perjanjian Sunda Portugis ini memiliki batu peringatan seperti Pradao. Sejak perjanjian dibuat Portugis ini memiliki batu peringatan seperti Pradao. Sejak perjanjian dibuat Portugis belum pernah datang.
untuk membangun benteng, dikarenakan ada masalah di Goa. Perlawanan Demak III pada tahun 1527. Perlawanan kali ini tidak berlangsung melawan Portugis, melainkan dengan memerangi kerajaan yang bekerja sama dengan Portugis terlebih dahulu. Pada tahun 1527, kerajaan Demak mengeluarkan pasukan menuju Sunda Kelapa untuk memerangi kerajaan Pajajaran atas pimpinan Fathahillah. Sunda Kelapa merupakan salah satu pelabuhan pusat perdagangan terbesar pada tahun 1526. Portugis mengirim pasukan ke Sunda Kelapa untuk membangun benteng sesuai kesepakatan dalam perjanjian Sunda-Portugis pada tahun 1522. Tetapi sebelum pasukan Portugis tiba di Sunda Kelapa, pasukan Demak tiba terlebih dahulu untuk menyerang Pajajaran. Kerajaan Pajajaran terdesak mundur hingga akhirnya kalah dan diambil alih oleh Fathahillah. Fathahillah menyamar sebagai Raja Pajajaran sehingga saat Portugis tiba di Sunda Kelapa untuk menemui Raja Pajajaran, merasi janji. Fathahillah menolak. Pasukan Portugis menjadi marah dan mengancam akan membumi hanguskan Sunda Kelapa. Pasukan Fathahillah dengan ancaman tersebut ia siap untuk melawan Portugis di Sunda Kelapa. Perlawanan rakyat Aceh terhadap Portugis. Setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511, banyak para pedagang Islam yang berpindah dari Malaka menuju ke Aceh. Hal ini tidak mendorong Aceh berkembang menjadi bandar dan pusat perdagangan. Perkembangan Aceh ini dipandang oleh Portugis sebagai sebuah ancaman. Portugis mencari cara untuk melemahkan posisi Aceh sebagai pusat perdagangan, yaitu dengan cara mengganggu para pedagang yang berdagang di Aceh. Hal ini telah mendorong munculnya perlawanan rakyat Aceh. Rakyat Aceh di bawah pimpinan Sultan Iskandar Muda 1607 sampai 1639 terus berupaya untuk mengusir Portugis dari Malaka. Pada tahun 1929, Iskandar Muda melancarkan serangan ke Malaka. Menghadapi serangan kali ini, Portugis sempat kewalahan. Portugis harus mengerahkan semua kekuatan tentara dan persenjataan untuk menghadapi pasukan Iskandar Muda. Namun, serangan Aceh kali ini juga tidak berhasil mengusir Portugis dari Malaka. Portugis tetap tidak berhasil menguasai Aceh, dan begitu juga Aceh tidak berhasil mengusir Portugis dari Malaka. Yang berhasil mengusir Portugis dari Malaka adalah VOC pada tahun 1641.